Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Itu sudah termasuk. Jangan kata-katai sesuatu untuk makanan. Ya, meskipun kita tidak suka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dilaporkan di dalam banyak hadis, ya, di dalam salah satu hadis disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib, ketika beliau melihat sesuatu yang beliau sukai, qala, beliau akan berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Kalau beliau melihat sesuatu yang beliau sukai. Tapi wa idza ra'a ma yakrahu, ketika Nabi melihat sesuatu yang beliau tidak sukai. Yakrahu itu sebenarnya artinya benci malah. Ya. Ketika beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, Rasul akan berkata, apa kata Rasul? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bahkan untuk segala sesuatu. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena sepantasnya tak ada yang kita tidak sukai di dalam dunia ini. Apa kata Allah? Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu yang sampai di bumi ini untuk kalian, untuk kita. Semua yang ada di bumi itu untuk kita Bapak Ibu. Ada yang nanya nanti, jadi babi untuk kita juga? Ya, babi Allah ciptakan untuk kita, anjing Allah ciptakan untuk kita, apalagi yang buruk-buruk. Nyamuk Allah ciptakan untuk kita, meskipun kita tidak suka. Lalat Allah ciptakan untuk kita, virus COVID Allah ciptakan untuk kita. Apa lagi? Bulan, ular Allah ciptakan untuk kita. Apalagi yang Bapak Ibu nggak suka? Semua itu Allah ciptakan untuk kita. Tapi untuk apa Allah ciptakan itu? Tidak semua untuk dimakan. Nah, saya dalam salah satu kajian ada yang nanya, profesor lagi yang nanya. Saya harus klarifikasi, saya belum jadi profesor lagi ya. Belum. Mohon diaminkan saja. Mohon didoakan saja ya. Sibak rukuk. Cuma masalah di iluh hana lum rukuk pula. Kakak hana rukuk lah ya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kajian ada salah satu profesor yang nanya ke saya, "Ustadz, kalau seandainya babi itu tak bisa dimakan, untuk apa Allah ciptakan?" Nah, itu pertanyaan beliau. Tidak semua yang Allah ciptakan itu untuk dimakan. Nggak usah cerita jauh-jauh dengan babi. Kita kan nggak makan batu juga. Batu nggak dimakan, ya kan? Banyak sekali hal yang masih tersisa di luar yang kita tidak makan. Artinya, ketika Allah ciptakan untuk kita, tidak semuanya untuk dimakan. Ada yang sekedar untuk dijadikan iktibar. Menunjukkan kepada kita pembelajaran, memberikan kepada kita ujian. Itu sebabnya Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Tapi yang menarik kemudian, di dalam ayat yang lain, apa kata Allah? Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah sudah ciptakan yang sampai di dunia sekarang sama kita yang sia-sia. Yang sia-sia nggak ada. Jadi kalau kita buat levelnya ada 3 ada. Ada yang memberi mudarat kepada kita, ada yang memberi manfaat kepada kita. Yang memberi manfaat di atas, yang memberi mudarat yang paling bawah. Di tengah-tengah tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Apa yang di tengah-tengah? Sia-sia. Oke, yang di atas memberi manfaat, yang di bawah memberi mudarat, yang di tengah hana manfaat, hana mudarat. Apa itu? Sia-sia. Kan sia-sia. Apa kata Allah? Ma khalaqta hadza batila. Yang sia-sia saja tidak ada. Apalagi yang memberi mudarat kepada kita.
Jadi sebenarnya semua memberi manfaat. Cuma banyak di antara kita yang tidak ngerti mengambil manfaatnya. Ilmu kita belum cukup sampai di sana. Karena ilmu belum cukup, maka kita salahkanlah, kita kecewa dengan ciptaan Allah. Komplain kita. Kita nggak sadar kadang-kadang komplain-komplain kecil yang kita sebutkan itu bukti kita tidak termasuk orang yang ridho. Apa contohnya? Kita lagi duduk-duduk di luar malam, tajai jamo, ya, tajai jamo, itu kan komplain. Kemana kita komplain? Kita komplain kepada Allah. Pakan jai dah nak pegod. Pakan jai dah nak pegod ya Allah. Kadang komplain-komplain seperti itu kita tidak sadar. Kita sedang keluar dari raditu billahi rabba. Ya Allah, aku rela sebenarnya engkau atur hidupku. Termasuk engkau kirim nyamuk segini banyak, aku rela ya Allah. Ya saya jauh-jauh ini mau keluar nih bentar lagi. Selesai kita ceramah, pas mau keluar, brum itu hujan. Kita langsung, Allah. Itu bahaya kalimat Allah itu. Ya. Cuma Allah aja, cuma sikit aja. Allah kau je. Sikit aja. Itu menunjukkan ketidakredaan, ketidakridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini kita ganti dengan kalimat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hujan turun, kita tidak bisa menafikan bahwa saat ini aku tidak suka hujan turun karena aku mau pulang. Apa kata kita? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita tidak suka pun maka masih berucap memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita masuk ke dalam golongan yang diakui oleh Allah sebagai hamba karena kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh para nabi, dilakukan oleh para rasul, dilakukan oleh orang-orang. Banyak sekali orang-orang hari ini yang terganggu mentalnya justru karena komplain dengan keadaan. Komplain itu artinya apa? Tidak ridho dengan apa yang dia terima. Bisa apa saja. Apa saja bisa jadi di situ. Kondisinya bisa macam-macam. Ada orang yang bahkan komplain, kenapa orang tuanya ini? Kenapa ini pula bapak aku? Gara-gara dia hitam aku. Misalnya, ya kan? Kenapa ini mama aku? Kenapa aku lahir di Aceh? Kenapa aku tidak lahir di Amerika? Kenapa? Itu hal-hal besar yang sering dipertanyakan oleh orang dan media sosial memperburuk keadaan. Kenapa media sosial memperburuk keadaan? Karena yang orang posting di media sosial adalah yang ideal. Yang mantap, yang hebat, yang keren, yang luar biasa. Yang buruk-buruk tidak diposting di dalam. Bahkan hari ini ada aplikasi lagi untuk memantapkan yang tidak mantap, baru diposting kemudian. Ya, diolah dulu biar mantap, baru diposting. Saya berkali-kali itu kalau mahasiswa mau ketemu saya, kan nggak mungkin ribuan mahasiswa saya simpan nomor HP-nya. Nanti ketika dia WA, Pak, boleh saya menghadap siang ini, dia WA. Saya jawab nanti, boleh. Tapi karena kita mau tahu siapa anak yang WA kita, kan kita klik di bagian profil dia. Kita lihat orangnya. Di WA cukup berat laga anaknya. Cukup berat laga. Cantik sekali, luar biasa. Begitu datang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya yang WA tadi Pak. Sendiri sama kawan kamu yang WA tadi, mana yang WA tadi ya? Saya Pak. Kita lihat lagi, beda. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diposting di media sosial itu beda dengan kenyataan. Sehingga itu dilihat oleh orang-orang dibandingkan dengan kehidupan aslinya, sehingga dia langsung merasa minder dan komplain dengan keadaan yang dia punya. Sehingga orang-orang merasa enak, hidup bahagia, aku menderita setiap harinya. Padahal orang itu yang diposting yang bahagia, alih posting langsung menderita kembali. Dan itu kita tidak paham.
Sampai ke situ kita tidak paham. Ya, hari ini habis-habisan aplikasi untuk pemalsuan itu diciptakan. Banyak sekali. Bahkan mahasiswa saya tiba-tiba sudah jago sekali menulis. Ya. Setelah saya cek AI rupanya. Ya. ChatGPT. Model-model seperti itu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi kemudian itu akan membuat kita menjadi semakin tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang Allah kasih kepada kita, bukan kepada kita saja, kepada orang-orang di sekitar kita pun demikian. Itu tujuannya cuma satu. Allah mau melihat apa yang kita lakukan ketika kita terima itu. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Itu surat apa itu? Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, ayatnya saya lupa ayat berapa nomornya. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Dan Allah dengan sengaja menjadikan sebagian yang lain, bagi sebagian yang lainnya lagi, cobaan. Kemudian apa yang akan Allah lakukan? Atasbirun. Allah bertanya, apakah kamu akan bersabar? Wa kana rabbuka basira. Dan Allah melihatnya. Jadi Allah memantau kita. Sabar apa enggak kita? Apa makna sabar? Tetap enggak berada dalam jalur yang benar. Gara-gara orang itu dapat sesuatu. Kita dengki sama orang. Kenapa dengki sama orang itu dosa besar? Bukan cerita masalah hubungan antar manusia. Tapi karena kita komplain dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu dengki. Ketika orang lain dapat Pajero, kita belum sanggup beli Pajero, kita dengki sama dia. Panena, paling-paling pengkorupsi ya. Karena kita dengki tadi, muncul kata-kata yang demikian, itu bukan dengkinya yang bermasalah. Tapi apa? Karena kita tidak sepakat dengan Allah bahwa Allah kasih Pajero ke dia. Ya. Kita mencampuri urusan Allah masalah kasih Pajero. Suka hati Allah, Allah mau kasih Pajero ke siapa? Ini begitu dikasih Pajero ke dia, apa kata kita? Hana pantas dia teman. Sama siapa kita bilang itu? Sama Allah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkesan sederhana ketika kita bicara tentang kita ridho dengan ketetapan Allah. Ternyata tidak. Sama sekali tidak sederhana. Itu yang menyebabkan Nabi Ayub tidak tergesa-gesa berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Karena Nabi Ayub takut merasa nanti, masa aku tidak ridho? Sudah sekian lama aku disehatkan, baru disakitkan sekian tahun saja langsung aku komplain. Itu Nabi Ayub. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada Allah bukan berarti tidak berdoa. Kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada dua hal yang kejadian ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah bisa jadi Allah menerima doa kita atau Allah tidak menerimanya, Allah tidak mengabulkannya. Apa kata Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad salah seorang dari ulama besar. Kata beliau, jika engkau meminta kepada Allah lalu tidak dikabulkan, maka ketahuilah bahwa penundaan itu lebih baik bagimu daripada segera diberikan. Itu dia. Jadi yang tidak diberikan itu justru lebih baik daripada diberikan. Kenapa? Karena kalau diberikan itu berarti apa? Itu berarti radhiyallahu anhum. Itu kalau diberikan. Kalau diberikan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, beri aku Pajero. Ya. Keluar langsung ada Pajero untuk kita. Berarti apa? Allah ridho dengan keinginan kita. Disetujui oleh Allah keinginan kita. Tapi kalau seandainya tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Siapa yang berani membandingkan keinginannya dengan keinginan Allah? Siapa yang berani mengatakan keinginannya lebih baik daripada keinginan Allah? Keinginan Allah itu selalu yang terbaik. Itu sebabnya, kata Fudail bin Iyad tadi, bahwa kalau seandainya tidak diberikan, justru lebih baik. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan keinginan kita kejadian. Itu maknanya di keinginan kita ada sesuatu yang barangkali akan membuat kerusakan.
Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang seperti ini sulit untuk kita dapatkan hari ini setiap hari dalam hari-hari kita. Dan kalau seandainya sudah terlalu ekstrim, bahayanya justru kita menjadi komplain setiap hari. Dan orang-orang yang komplain kebiasaannya adalah dia tidak pernah mengevaluasi diri, justru dia menyalahkan lingkungannya, menyalahkan orang lain, menyalahkan ini, menyalahkan itu dan sebagainya. Dan itu ciri oleh imam di bagian akhir surat Al-Ahzab. Apa yang dibacakan tadi? Orang-orang yang masuk neraka, orang-orang yang masuk neraka itu nanti akan saling menyalahkan. Apa yang terjadi dengan mereka? Tadi dibacakan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Apa kata mereka? Ya Allah, kami sebenarnya waktu di dunia kami taat kepada pemimpin kami yang ceramah kepada kami taat kepada mereka, tapi justru merekalah yang menyesatkan kami. Merekalah yang menyesatkan kami. Terus apa kata mereka kemudian? Rabbana atihim dhi'afaini minal 'adzab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, laknat mereka 2 kali. 2 kali lebih hebat daripada kami. Azab mereka 2 kali lebih hebat daripada azab kepada kami. Siapa? Karena mereka kami di sini. Itu ciri khas orang-orang yang masuk neraka. Mereka tidak akan menyalahkan dirinya, mereka tidak akan mengevaluasi dirinya, yang mereka tunjuk adalah lingkungannya. Nyo salah, J salah, sinyo salah, sinyo salah. Ya. Itu ciri-ciri orang calon masuk neraka. Ya. Kalau hari-hari ini kita demikian berarti calonan. Ya. Menyalahkan orang saja. Jarang mengevaluasi dirinya. Dan itu juga beda antara iblis dengan Adam. Coba lihat iblis dan Adam pada level-level tertentu itu sama. Sama-sama makhluk yang dicintai oleh Allah, sama-sama ahli ibadah, sama-sama punya ilmu yang di atas rata-rata yang orang tidak bisa, sama-sama berada di surga, sama-sama membuat kesalahan, sama-sama dikeluarkan, tapi bedanya kemudian adalah Adam sekalipun tak pernah menyalahkan iblis. Boleh cek di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada sekalipun Adam mengatakan ini gara-gara iblis nih. Nggak ada. Sekalipun tidak pernah. Adam fokus kepada doa yang kita bacakan berjamaah tadi. Yang dipimpin oleh Ustaz Zul tadi. Fokus kepada memperbaiki diri. Apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana. Kami ngaku ya Allah. Kami ngaku kami zolim kepada diri kami sendiri. Nggak masuk kata iblis sedikit pun dalam doa itu. Coba bayangkan kalau kita yang hari ini sukanya kita kan ngeles, walaupun kita akui tapi tetap kita bumbui. Aku telat datang nih, mohon maaf. Tapi itulah kita telat WA, tetap salah ki. Ya. Padahal kita sudah jelas-jelas telat datang. Adam tak pernah ngomong itu. Padahal sudah jelas-jelas Adam digoda oleh iblis untuk makan buah terlarang sehingga keluar dari surga. Tapi dalam doanya, Adam tidak memasukkan iblis di dalam situ. Ya Allah, kami mengaku telah menzolimi diri kami sendiri. Karena iblis misalnya. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Adam mengaku dirinya sendiri, fokus kepada dirinya sendiri. Kenapa? Adam ahlul jannah. Adam ahli syurga. Beda dengan iblis. Iblis dari sejak waktu dikeluarkan dari surga sampai hari ini fokus iblis bukan kepada dirinya tapi kepada Adam. Adam meninggal, anaknya meninggal, cucunya meninggal, kita sekarang. Ini fokus iblis kepada kita sekarang. Maka habis-habisan dia sampai minta umur panjang dia. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Ya. Dan diterima pula sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pula masalahnya kan. Kata Allah, "Fa innaka minal mundzirin." Oke, kata Allah. Langsung dia buat cita-cita, ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Aku ya Allah akan kuperindah dunia, ku goda mereka habis-habisan karena aku ingin menyesatkan mereka semuanya. Siapa itu?
anak cucu Adam. Kan fokusnya beda. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kuncinya sebenarnya. Supaya kita bisa ridho dengan ketetapan Allah. Fokuslah pada diri kita sendiri. Evaluasi diri setiap saatnya. Sehingga kita bisa paham apa sebenarnya yang menjadi masalah. Lingkungan atau kita. Orang lain atau kita. Karena kita tidak bisa mengubah arah angin. Tapi kita bisa mengatur sayap supaya kita tetap bisa terbang di dalam angin badai sekalipun. Saya kemarin pulang dari Sabang dengan suasana badai. Pulang dari Sabang dengan suasana badai. Ya, air sampai ombaknya memang sampai masuk ke dalam dak. Jadi orang yang duduk di atas dek itu basah semua. Memang basah sebasah-basahnya. Ya. Saya karena di belakang pintu maka tidak basah. Tapi goyangnya luar biasa, diombang-ambing luar biasa. Tapi kapalnya tetap bisa jalan. Kenapa? Karena nakhodanya sudah paham bagaimana caranya dan sebagainya, mengatur kapal supaya tidak terlalu berlawanan dengan arah angin dan seterusnya. Kenapa? Karena arah angin tak bisa kita atur, tapi kita bisa atur kapal kita. Apa itu kapal kita? Diri kita sendiri. Maka fokuslah pada diri kita sendiri. Aturlah perasaan kita sehingga kita punya yang dimiliki oleh orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Apa itu? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau enggak Allah ridho dengan keinginan kita, maka terimalah apapun yang Allah tentukan untuk kita dapatkan setiap harinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Kalau ada Bapak Ibu yang tersinggung dengan apa yang saya ucapkan, memang itu tujuannya. Karena iman itu ada di dalam hati. Kalau hati belum tersinggung, berarti imannya belum lagi terjamahi. Itu sebabnya berbahagialah Bapak Ibu yang tersinggung. Dan berbahayalah orang-orang yang tidak tersinggung. Karena orang yang tidak tersinggung berarti sudah khatamallahu ala qulubihim. Nah, berarti hatinya sudah tidak tersinggung lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.